Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suarandika Basai. Hari ini kita akan membahas tentang teks editorial bahasa Indonesia kelas 12. Di teks editorial ini selalu saja dihadapkan pada persoalan. Bukankah di dunia ini setiap hari selalu ada persoalan? Nah, bisa jadi persoalan itu adalah fenomenal dan menimbulkan kontroversial. Fenomenal itu adalah kejadian yang luar biasa, dan kontroversial itu menimbulkan gejolak. Nah, ini menarik, berita yang seperti itu paling dicari oleh surat kabar. Kita akan membahasnya lebih dalam tentang teks editorial. Di dalam koran ataupun majalah itu selalu saja ada editorial atau kita menyebutnya sebagai tajuk rencana. Ini meliputi tentang hal-hal yang menjadi isu global, hal-hal yang berita yang hangat di dalam pemberitaan di media sosial tersebut, media berita tersebut. Baik, kita mulai saja. Teks editorial. Teks editorial sering disebut juga tajuk rencana. Dalam artikel pokok di surat kabar itu merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan ketika surat kabar itu diterbitkan. Jadi berita yang umumnya orang tahu bahwa permasalahan itu sedang terjadi, makanya dibuat sebagai berita utama biasanya. Hal yang paling penting, poin yang penting yang pertama, bahwa itu adalah berita aktual, menanggapi berita atau peristiwa kekinian, fenomenal dan kontroversial. Yang kedua, analisis subjektif. Analisis berdasarkan fakta dan data, dikuatkan dengan rangkaian argumentasi. Jadi ini sifatnya adalah pendapat dari penulis atau redaktur. Kemudian yang terakhir, poin penting yang terakhir adalah sikap redaktur. Editorial menunjukkan sikap dan keberpihakan redaktur terhadap peristiwa. Baik, kita lanjutkan dengan struktur editorial. Struktur editorial yang pertama adalah tesis atau pendahuluan, menyampaikan isu tentang awalan yang akan dibahas pada tahap berikutnya, yaitu argumentasi atau pemaparan opini dan data penunjang. Argumentasi ini bisa jadi banyak, argumentasi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang itu berisi simpulan atau rekomendasi, saran dari siapa? Dari redaktur atau penulis yang mewakili redaksi atau surat kabar yang diterbitkan. Contoh teks editorial. Seperti yang kita tahu bahwa setiap surat kabar itu biasanya di pojokan sebelah kiri atau sebelah kanan di atas selalu ditampilkan editorial atau tajuk rencana. Di situ ada judul. Kita tahu beberapa bulan yang lalu ada pilkada ya. Tajuk yang pertama, pilkada lanjut, bersiaplah hadapi yang terburuk. Wah, ini judulnya saja sudah mengandung unsur penasaran. Diambil dari republika.co.id. Saya baca.
Desakan penundaan pemilihan kepala daerah terus menguat. Setelah Ahad kemarin, pengurus NU menyatakan sikapnya, mengimbau pemerintah menunda pilkada. Pimpinan Muhammadiyah juga begitu. Jadi sudah dua ormas terbesar itu bersikap tegas. Nah, ini sebagai pendahuluan atau tesis, yaitu penyampaian isu. Apa isunya? Pemerintah tidak mau dengar tuh, tidak mau mengindahkan desakan ormas terbesar di Indonesia untuk menunda pilkada. Itu sebagai pelemparan isu tesis atau pembuka yang akan dibahas atau diargumentasikan oleh penulis di alinea-alinea berikut. Kemudian kita lanjutkan sesudah tesis, yaitu argumentasi. Di awal nih saya baca, beberapa hari lalu Indonesia mencetak rekor harian kasus tertinggi, lebih dari 4.100 kasus per hari. Kasus harian COVID dan lain sebagainya. Itu sebagai argumentasi yang pertama. Kemudian argumentasi kedua, dalam situasi pagebluk seperti ini dan lain sebagainya, dicari argumentasinya, alasan-alasannya, kasusnya bertambah dan lain sebagainya. Tapi pemerintah ngotot mau mempertahankan terus mengadakan pilkada. Seharusnya pemerintah mengutamakan undang-undang karantina kesehatan. Nah, argumentasi ketiga yaitu pilkada harus ditunda atau dilakukan secara terbatas di zona hijau saja. Kemudian argumentasi keempat, pilkada dapat memunculkan klaster baru. Di situ kita lihat kata-katanya, masalahnya opsi ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi klaster COVID pilkada dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan atau penegasan ulang, yaitu pilkada harus ditunda karena dapat membahayakan masyarakat. Nah, ini poinnya ya. Jadi ditegaskan bahwa pilkada yang dilaksanakan di situasi seperti ini akan berbahaya bagi masyarakat, bisa menjadi klaster baru.